Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Nah, pertemuan hari ini kita akan membahas terkait dengan hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh, sarjana, atau profesional. Nah, teman-teman, sebelum kita melanjutkan perkuliahan pendidikan kewarganegaraan untuk pertemuan hari ini, tak lupa mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Nah, teman-teman, pada kesempatan hari ini kita akan membahas terkait dengan hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh, sarjana, atau profesional. Sedangkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu mahasiswa dapat menjelaskan hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh, sarjana, atau profesional. Nah, kemudian muncul pertanyaan nih, mengapa seorang sarjana wajib belajar PKN? Oke, mungkin ada teman-teman yang tahu di sini kenapa seorang sarjana wajib belajar tentang PKN. Monggo Mbak Aulia, menurut Mbak Aulia, mengapa calon sarjana wajib belajar PKN? Karena mahasiswa itu untuk belajar PKN itu karena untuk mengenal dan belajar tentang Indonesia, kemudian belajar untuk menjadi warga negara yang memiliki semangat kebangsaan, kewarganegaraan, dan cinta tanah air. Kemudian sebagai bagian dari keikutsertaan warga negara dalam bela negara. Bagus, terima kasih Mbak Aulia, jawaban yang menarik dan sesuai ya. Teman-teman, jadi kenapa kita mahasiswa Indonesia harus belajar tentang PKN? Nah, dengan belajar PKN yang pertama kita belajar tentang dan untuk keindonesiaan. Jadi kita belajar mengenal lebih lanjut dengan Indonesia. Kira-kira apa toh yang dimiliki oleh Indonesia? Bagaimana toh mengoptimalkan segala potensi yang ada yang dimiliki oleh Indonesia? Dengan kita mengenal Indonesia, maka harapannya ke depan kita bisa mengoptimalkan potensi dan meminimalisir segala tantangan dan hambatannya. Oke. Nah, selanjutnya, kenapa kita perlu belajar PKN? Yang kedua yaitu karena dengan belajar PKN kita belajar untuk menjadi warga negara yang memiliki semangat kebangsaan, cinta tanah air, demokratis, dan bertanggung jawab. Nah, dengan demikian kita akan dilatih menjadi seorang warga negara yang baik. Nah, alasan yang ketiga yaitu sebagai bagian dari keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara. Nah, teman-teman, kita di Indonesia sebagai warga negara Indonesia, kita tidak diminta sekarang untuk angkat senjata, mengikuti perang, wajib militer, dan lain sebagainya. Tetapi salah satu upaya wajib militer yang bisa dilakukan sebagai upaya bentuk bela negara yang bisa dilakukan, yaitu dengan mengikuti pembelajaran PKN yang dilakukan mulai dari jenjang menengah, dasar, sampai dengan perguruan tinggi. Nah, teman-teman, dengan belajar PKN, di dalam PKN itu dikembangkan ketiga kemampuan. Yang pertama, civic knowledge, yaitu berkaitan dengan pengetahuan kewarganegaraan. Jadi, apa saja yang perlu diketahui oleh setiap warga negara. Yang kedua, ada civic disposition, terkait dengan sikap kewarganegaraan. Dan yang ketiga, ada civic skill. Jadi, yang civic skill ini terkait dengan keterampilan kewarganegaraan. Bagaimana seorang warga negara mampu dan mau berperan aktif dalam kehidupan bernegara. Nah, harapannya nantinya ketika ketiga keterampilan yang dimiliki oleh warga negara ini bisa dikembangkan secara optimal, maka akan terbentuk smart and good citizen. Untuk apa smart and good citizen ini? Untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi, seorang warga negara itu harus tahu, memiliki sikap, dan memiliki keterampilan. Sebagai contoh, teman-teman, bisa kita ambil dalam kasus penyebaran video hoax, ya kan? Nah, kita sekarang untuk informasi itu sudah terbuka lebar. Jadi berbagai informasi bisa kita peroleh dari manapun, berbagai sumber. Nah, namun kebenarannya belum tentu dapat dipercaya. Nah, di sini salah satu peran dari pengembangan PKN itu. Jadi, ketika kita mendapatkan suatu informasi dan belum tentu kebenarannya akan informasi itu, maka kita perlu mentabayunkan, bahasa Islamnya seperti itu. Jadi kita perlu tuh cari tahu apakah informasi ini betul, dan ketika betul, apakah informasi ini bermanfaat ketika saya share. Nah, seperti itu. Itu salah satu civic knowledge, civic disposition, dan civic skill yang bisa dikembangkan untuk menjadi Indonesia yang lebih baik. Oke, nah selanjutnya teman-teman, and good citizen ini negara melalui pendidikan kewarganegaraan itu perlu mengembangkan smart and good citizen. Apa itu? Nah, smart and good citizen yaitu warga negara yang memiliki ketiga kecakapan tadi. Mulai dari warga negara yang cerdas. Jadi ketika mendapatkan suatu informasi seperti kasus hoax tadi, warga negara itu akan cerdas. Misal contoh, vaksin akan melumpuhkan yang divaksin seperti itu. Misal ada informasi seperti itu. Kemudian warga negara itu tidak kemudian serta-merta membaca terus menyebarkan ke grup-grup WA yang ia miliki. Nah, di sini perlu ada upaya tabayun tadi, apa betul seperti itu. Nah, ketika betul dan ketika bermanfaat bisa berpartisipasi untuk disebarkan. Tetapi ketika itu salah, maka warga negara itu bisa berpartisipasi untuk diklarifikasi seperti itu. Nah, harapannya menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Nah, belajar pendidikan kewarganegaraan di Indonesia itu dapat dilakukan melalui dua jalur. Yang pertama, jalur pendidikan dasar dan menengah,
dan yang kedua jalur pendidikan tinggi. Nah, jalur pendidikan dasar dan menengah ini itu dikenalkan mulai dari tahun 1957 melalui mata pelajaran kewarganegaraan, kemudian berkembang di tahun 1962 melalui mata pelajaran civic, dan berubah lagi di tahun 68 menjadi pendidikan kewarganegaraan. Nah, di tahun 75 ini berkaitan dengan latar belakang pemerintahan ketika itu, maka pemerintah ketika itu lebih condong terhadap pengamalan Pancasila. Jadi ketika itu mata pelajaran ini berubah nama menjadi PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Sedangkan pada tahun 94 kita sudah berubah lagi menjadi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, pada tahun 94 ini di titik beratkan ada dua muatan, yaitu yang pertama pendidikan Pancasila dan yang kedua adalah pendidikan kewarganegaraan. Jadi kita belajar tentang dasarnya menjadi memiliki dasar nilai-nilai Pancasila untuk kemudian dikembangkan menjadi warga negara yang memiliki ketiga kemampuan kewarganegaraan tadi. Nah, pada tahun 2006 kita berubah nama lagi menjadi pendidikan kewarganegaraan. Di sini yang dititik beratkan bagaimana menjadi warga negara yang baik seperti itu. Nah, kemudian di tahun 2013 jalur pendidikan dasar dan menengah ini berubah lagi menjadi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, ini dinilai karena pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan itu memiliki urgensi yang sama-sama penting. Jadi, wajib dan perlu diberikan kepada siswa di jalur pendidikan dasar dan menengah. Sampai beberapa waktu yang lalu muncul agenda apakah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini akan dikeluarkan ke dalam ujian nasional seperti itu. Nah, bagaimana dengan jalur pendidikan tinggi? Jalur pendidikan tinggi ini terdiri dari empat perubahan ya ketika itu. Awalnya pendidikan kewarganegaraan itu zaman dulu dikenal dengan filsafat Pancasila. Nah, selanjutnya pada tahun 74 sampai dengan 1999 filsafat Pancasila ketika kita mempelajari Pancasila secara mendalam ini kemudian berubah menjadi pendidikan kewiraan. Jadi kalau filsafat Pancasila itu kita menanya secara mendalam tentang Pancasila itu. Namun di tahun 74 sampai dengan 99 kita berubah menjadi pendidikan kewiraan, dan di tahun 95 sampai sekarang itu ada pendidikan Pancasila. Nah, kemudian di tahun 2000 itu kemudian hadir pendidikan kewarganegaraan untuk melengkapi pendidikan Pancasila itu. Dengan belajar pendidikan kewarganegaraan, harapannya mahasiswa sebagai calon sarjana dan profesional nanti akan tetap memiliki semangat kebangsaan dan cinta tanah air Indonesia. Kenapa perlu demikian? Karena dengan belajar pendidikan kewarganegaraan, kita belajar tentang Indonesia, bagaimana kita kenal Indonesia, dan bagaimana kita mencintai Indonesia. Ketika kita sudah cinta dengan Indonesia, maka kita enggan untuk meninggalkan, dan kita akan tetap berupaya untuk melestarikannya. Oke teman-teman, sampai di sini ada yang ditanyakan dulu? Halo, adakah yang ingin ditanyakan? Jika tidak, saya ingin mendengar pendapat dari beberapa teman-teman di sini. Coba jelaskan secara singkat apa yang sudah saya jelaskan di pertemuan kita pada pagi hari ini. Oke, ada Biruni Ahmad, monggo. Mas Biruni Ahmad. Mas Biruni Ahmad tidak ada. Selanjutnya Mas Ahmad Thoyib. Pada pertemuan sore ini kita membahas mahasiswa pentingnya mahasiswa mempelajari PKN di perguruan tinggi. Tadi dijelaskan tujuan mahasiswa mempelajari PKN. Salah satunya, belajar tentang keindonesiaan, 2, belajar untuk menjadi warga negara yang memiliki semangat bangsaan, cinta tanah air, demokratis, dan bertanggung jawab, 3, sebagai bagian dari keikutsertaan warga negara dalam bela negara. Terus tadi ada membahas tentang civic knowledge atau pengetahuan, terus civic disposition atau sikap, dan civic skill yang harus dimiliki setiap warga negara. Terus hasil dari kesimpulan tadi adalah mahasiswa sebagai calon sarjana dan profesional akan tetap memiliki semangat bangsaan dan cinta tanah air. Terima kasih Mas Ahmad Thoyib yang sudah merangkum terkait dengan materi kita pada hari ini. Cukup menarik sekali penjelasan atau simpulan yang diambil dari Mas Ahmad Thoyib dan Mas Destian. Kita beri aplaus dulu untuk Mas Ahmad Thoyib dan Mas Destian. Oke, selanjutnya setelah materi yang sudah saya sampaikan, nanti akan ada tugas kelompok. Jadi satu kelas ini akan dibagi ke dalam 10 kelompok. Nanti masing-masing kelompok akan memiliki tugas per kelompok. Nah, ini sebagai memenuhi waktu 2 SKS itu. Jadi ada 100 menit tatap muka, ada penugasan mandiri seperti itu. Nah, itu nanti kelas ini akan dibagi ke dalam 10 kelompok. Untuk tugasnya teman-teman bisa menyimak nanti di Spada seperti itu. Cukup sekian untuk materi hakikat dari pendidikan kewarganegaraan.
Nah, di sini yang perlu saya tekankan, Anda sebagai calon sarjana, harapannya nanti ke depan kalian tetap memiliki rasa cinta tanah air, dan ketika perkembangan apapun yang nanti akan hadapi, kalian akan tetap ingat dengan Indonesia untuk memajukan Indonesia ke arah yang lebih baik. Nah, teman-teman, materi minggu depan kita insya Allah akan masuk ke dalam materi identitas nasional. Untuk referensi sudah saya cantumkan di sini, dan juga buku pendamping dari Dikti ya, seperti yang sudah saya masukkan di link pada seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih sudah bergabung di perkuliahan kita pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk presensi via OCW, dan kita masih berada pada masa pandemi. Jangan lupa ingat 5M, mencegah kita bisa segera bertatap muka, ikut dalam pembelajaran luring agar lebih berasa lagi. Kita bisa outing kelas, kita bisa praktek kewarganegaraan, kita bisa main, jalan-jalan, dan tetap belajar bagaimana menjadi warga negara yang baik. Oke, cukup sekian pertemuan hari ini. Banyak salahnya saya mohon maaf. Kita tutup perkuliahan ini dengan berdoa. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Banyak salahnya saya mohon maaf. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.